Angga Inglet Pranata, kerap dipanggil Angga. Kalau aku Bella Juwita, kerap dipanggil Abel. Kalau aku Rocky Saputra, kerap dipanggil Abe. Oke guys, kali ini kita akan podcast bersama Abang Rizky Rinaldi. Di podcast kali ini kita akan membahas seputar renang. Kepada Bang Rizky, boleh dong ceritain pengalamannya selama melatih, atau boleh dulu jelaskan perkenalan diri atau latar belakang Abang gimana? Ya dari mana? Makasih sebelumnya ya. Nama udah pasti tahu lah. Ya, udah tahu Abang Rizky Rinaldi ya. Rizky Rinaldi, asal dari Riau, tepatnya Pekanbaru. Kalau di Padang saya tinggal di Lubuk Buaya. Lubuk Buaya di mana tuh Bang? Di Universitas Perintis dekat belakangnya. UPI. Nah, Perintis. Perintis ya. Itu yang Perintis. Sebelum Pasar Lubuk Buaya. Iya. Dekat Bang. Kalau untuk pendidikan S1 saya di FIK UNP. Sekarang lagi lanjut studi di UNP juga dengan jurusan yang sama di S1, yaitu pendidikan olahraga. BP saya di S2 ini 2023 sama seperti teman-teman semua, nggak beda. Bedanya Abang ngambil S2, kami masih S1. S1. Kalau BP-nya kan kita sama. Sangkatan berarti. Boleh dong Bang, kami kan ada tugas nih kan dari Pak Bertos. Hai dulu dong sama Pak Bertos. Hai. Boleh dong kami nanya seputar masalah renang. Boleh enggak ada yang ingin ditanyakan sama Bang Rizky? Apa sih Bang latar belakang Abang mengambil mata kuliah atau mengampu mata kuliah akuatik ini Bang? Kenapa saya mengampu mata kuliah akuatik ini dan melatar belakangnya mata kuliah akuatik? Yang pertama, karena awalnya, ini sedikit cerita, itu mulai saya jadi diminta membantu salah satu dosen kita, Pak Iwarsah juga, itu dosen senior di akuatik juga. Jadi di situ saya langsung disuruh melatih atau mengajar renang di jurusan pendidikan olahraga. Berarti Yang awalnya saya nggak ada basic tuh. Secara lisensi Abang memang udah ada. Secara lisensi, kalau untuk sekedar mengajar kan nggak perlu lisensi. Iya. Kalau lisensi ngelatih itu baru melatih. ya. Melatih wajib punya lisensi, Bang. Jadi kalau untuk ngajar kan nggak perlu ada lisensi. Yang penting kita tahu bagaimana cara menyampaikan materi, mencontohkan dan mengaplikasikannya ke mahasiswa-mahasiswa. Itu aja. Jadi membantu dosen ya Bang. Ya. Untuk Abang sendiri gimana sih Abang menghadapi tantangan yang selama ini misal Abang lagi melatih atau mengajar mahasiswa di Universitas Negeri Padang, apa tantangan yang Abang dapatkan selama mengajar atau melatih? Tantangan yang dihadapi ya, pertama kebanyakan mahasiswa tuh ngeluh nggak bisa berenang. Banyak yang ngeluh. Belum dicoba tapi udah ngeluh kalau dia nggak bisa berenang. Contohnya saya. Padahal sebetulnya itu bisa, tapi karena Ada solusinya, nggak ada Bang. latihan itu. Iya. Kalau solusi, palingnya solusi satunya kalian tahu lah. Masa anak olahraga nggak tahu dengan solusi ya, tentu kalau mau bisa Mau bisa latihan. ada usaha dong. Nah, emang kita bisa nih tendang bola dengan sekali coba terus bisa. Gol. Nah, gimana pun mau Sintayong sekalipun yang melatih kita, kalau untuk sekali nendang penalti ya akan bisa. Iya. Pasti solusi dari pelatih hebat pun perbanyak latihan. Iya. Gitu juga di renang. Nah, tapi Bang, bagaimana dengan mahasiswa-mahasiswa yang trauma atau takut dengan air? Nah, itu Bang. Kalau mengenai trauma itu kita lihat dulu, trauma dia itu masih bisa kita hilangkan dengan cara kita atau sudah harus ke dokter. Karena kan nggak bisa, trauma ini nyangkut ke masalah psikologinya. Iya, psikolog. Nah, karena kita ranah kita nggak bisa juga ke sana. Jadi kita harus lihat dulu. Tapi kalau biasanya saya itu membantu orang yang trauma itu seperti dia trauma di tempat yang dalam. Itu biasanya saya membawa mereka berjalan dulu, pegang dinding kolam, diikuti tuh sepanjang kolam.
Jadi sampai nanti di tempat yang dalam, berhenti dulu, pegang dinding kolam, coba pelan-pelan kamu masukin kepala, tapi masih tetap pegang di dinding kolam. Nanti kita tanya, kakinya udah nyentuh lantai belum? Coba tambah lagi. Sampai nanti nyentuh. Ya, nanti udah sampai nyentuh, dia kan bisa ngerasain. Oh, ternyata kayak gini ya rasanya. Kayak gini kok dalam air tuh. Itu terus dilakukan. Ilmu untuk kita, Cak. Jadi itu pelan-pelan. Jadi ketakutan tuh mulai Hilang. Tapi ya balik lagi, nggak mungkin kan kita sekali coba udah langsung hilang. Trauma itu kan butuh proses untuk menyembuhkannya. Kemudian dia udah sanggup seperti itu, udah sanggup dia nyentuh lantai dengan kaki. Pelan-pelan, coba kamu lepasin tangan. Secara otomatis, selama pengalaman saya ngelatih, itu pasti dia kayak gerakin kaki. Walaupun cuma sanggup 5 detik, tapi kita bisa tanya, ngapung nggak? Ngapung. Ya udah, pelan-pelan. Nanti kita coba lagi. Udah sampai nanti 10 detik. Lama-lama nambah. Sudah nambah, nanti lama-lama kita kasih jaraknya. Coba agak ke tengah. Jadi seperti itu kita cara ngelatih atau cara mengajarkan orang yang takut di kedalaman. Berarti misal kalau orang yang memiliki trauma tuh harus diajarin secara pelan-pelan kan Bang, nggak bisa langsung kayak coba kamu sentuh air ini, nggak bisa kan Bang, harus kayak diajarin Masih ada step by step, ada step by step. Jadi kita tuh kalau melatih orang, kita nggak bisa samain setiap orang itu. Nggak bisa. Beda-beda. Ada pembawaan kita yang seperti ini, dia bisa langsung nangkap, ada yang nggak bisa. Kalau dari Abel pribadi kan Bang, Abel juga kalau renang tuh belum bisa gitu kan Bang. Kemarin pernah Bang sempat latihan di luar Bang, itu tuh di kedalaman 5 meter berani-berani aja Bang. Tapi pas sudah di kolam UNP Bang, yang mungkin dalamnya cuma paling dalam tuh 180 kan Bang. Nggak tahu kenapa Bang, mental tuh nggak ada lagi. Kalau menurut Abe tuh karena mental mungkin ya. Enggak, rasanya tuh kayak beda kayak gitu nggak Be? Yang tadinya di kedalaman 5 meter kita bisa Bang, kayak aja Bang, berani Bang. kaki nggak ada kaku, Itu tangan masalahnya cuma Karena satu. Kembali lagi dari konsep. Kita harus mikirkan gini. Itu yang makanya kami terus sampaikan. Kami percaya kalian itu ada latihan. Kami percaya apa yang kalian sampaikan tuh, Pak, kami latihan. Ini kok pasti latihan sampai pasti latihan. Terkadang keberanian kita untuk ujian tuh ada nggak? Itu gimana kami mahasiswa ini kan Bang kayak bisa kayak gitu, mental kami kayak gimana ya, Menumbuhkan percaya diri itu Bang. Cuman satu. Kalau saya pribadi itu cuman satu. Kalau udah dimulai, selesaikan. Iya. Apa yang sudah dimulai? Jadi nggak ada cerita. Nggak ada cerita itu yang namanya aduh, ini udah mau mulai. Aduh, sampai nggak ya? Itu nggak boleh. Itu keraguan ya Bang ya. Itu nggak boleh dibuat. Itu susah hilangnya Bang. Dan anggap aja kalau berenang itu, walaupun ada teman-teman yang lain, anggap aja kita tuh seperti latihan. Karena kalau saya nih ya, apalagi di renang ini ada seni. masalahnya Iman nggak kuat deh. Di renang ini ada seni. Semakin banyak orang melihat kita, itu semakin enak kita memainkan gerakan-gerakan kita, sama seperti silat. Tapi beda vibes Bang. Iya, memang beda. Kalau saya biasanya berenang, kita nggak usah munafik juga lah. Semakin banyak orang yang perhatiin kita, pasti kita tuh melihatkan gerak tubuh, gestur tubuh yang menurut kita tuh itu tuh udah bagus. Itu juga dia renang. Saya berenang biasanya 25 meter, kalau orang lihat saya bagus kan gerakannya. Tapi kalau saya sendiri untuk berenang santai dengan gerakan yang saya bisa aja, maksudnya tuh dengan saya yang bisa santai ya udah. Jadi kalau saya sudah mulai, kalau saya pribadi saya selesaikan, nggak ada cerita masalah ragu. Adapun ragu di dalam di air pas udah mau mulai, cobalah ganti pikirannya tuh ke pikiran yang lain. Berarti mindsetnya tadi Mindset kita tuh harus dirubah. Ini nggak dalam loh, ini nggak dalam. Bahwasanya saya latihan bisa. Iya, saya aja latihan bisa. Kenapa pas
ngambil ujian nggak bisa kayak bikin gitu. konsep seperti ini. Tapi Dia bisa, kenapa saya nggak bisa? harus nanamkan kayak gitu. Mental. Bisa. Nah jadi nih bang, kan selama melatih nih ya bang, nggak mungkin kayak nggak ada ngerasa atau ngalamin kebosanan gitu, apalagi mahasiswanya gitu bang. Jadi hal apa sih yang abang lakuin gitu kalau misalkan mahasiswanya kayak bosen gitu? Boring apa, ya, boring, apa hal kayak yang yang abang diajarin lakuin itu untuk dulu. menyenangkan gitu? Ya nggak, misalkan kayak takut kedalaman gitu tadi bang, kan otomatis dia merasa takut nih. Nah gimana sih abang cara membuat seneng lagi biar nggak takut gitu bang? Oh, mahasiswanya nggak ngebosenin. yang nggak Iya, ngebosenin. pokoknya Nah, Mulai dari cara latihannya mungkin. Iya, pembelajaran. kan kadang kan pelatih tuh kayak kalau biasanya kayak ini aja kayak Terlalu nggak ada yang monoton. iya monoton kayak gitu nggak ada yang seru-seruannya tuh. Nggak ada Kayak gimana? gamenya gitu. Iya, gamenya Kalau maksudnya latihan kan- fokus latihan, nggak ada gamenya gitu. Kayak gimana tuh bang? kalau mahasiswa itu kami biasanya memberikan games, tetapi tidak menghilangkan dari yang dipelajari. Oh, persepsi yang dapat. Ya, contoh, mungkin semester ini nggak ada tuh yang namanya main polo air, kita belum pernah nyoba. Pak Berto pun udah nyampe itu belum pernah nyoba. Kalau kita lihat di YouTube itu seperti apa main polo air, kita berenang bukan berjalan. Menghilangkan nggak dari apa yang pembelajaran kita renang? Enggak kan? Estafet kita mikir cuma berlaku di atletik. Iya, estafet sudah. Estafet udah Ada nggak? Ada Ada. kemarin estafet. Menghilangkan tujuan pembelajaran kita nggak? Enggak, Lebih seru sih bang. Tetap juga kayak ada juga renang kayak Nah, ada. malahan orang yang malas berenang karena timnya Iya. jadi jauh, Tiba-tiba bisa berenang. Tiba-tiba bisa berenang. Bagaimana kayak kita kemarin kan Bel? ya kan? Bagaimanapun caranya dia sampai. Nggak ada kepikiran takut, nggak ada kepikiran Nah, Langsung cus terjun kalau kayak berlomba. kalau untuk saya ngelatih ataupun ngelatih yang privat itu biasanya orang umum, itu saya lebih banyak ke ngajak mereka tuh ke bercanda, ngobrol, apalagi dengan umur yang udah saya latih itu dewasa, itu bagi mereka itu ngobrol itu adalah salah satu untuk penghilang bosan di dalam latihan. Tapi Solusi kalau juga ya Bang. Tapi kalau misalkan bang, abang kan buka privat nih kan, privat les berenang. Kalau ada yang ngedaftar tuh anak-anak kecil kayak anak SD itu gimana cara bang hadapinnya? Kalau untuk Kan biasa anak SD itu kan masih mulutnya keluar-keluar, nggak mau didengar kayak kita bilang kayak gitu, nggak mau pak, saya bosan ini. Kayak gimana cara bapak biar menghibur anak SD kayak gitu? kalau untuk anak SD itu balik lagi kita harus banyak bermain. Oh banyak bermain. Kan olahraga air sekarang banyak. Iya banyak. Banyak kan? Dengan bola aja kita bisa menciptakan berapa permainan. Iya. Apalagi dengan yang lain. Jadi kalau anak SD itu sistemnya seperti ini. Kita memperlakukan mereka tuh supaya mereka mau berenang dengan cara kasih permainan. Nah, tuntutan kita tuh harus beda juga. Kalau anak SD itu kita harus lihat apa? Kadang kalau saya pribadi yang pernah ngelatih, kita nggak bisa maksa juga anak itu. Nggak bisa. Kalau orang tua menyampaikan dia harus bisa berenang, disitulah kesulitan bagi kami yang ngelatih. Karena kita tahu anak SD sekarang sudah full day. Iya, sampai Nah, waktu dia latihan tuh kadang 4:30. Dari jam 7 sampai 4:30 tuh mereka di sekolah. Iya. Kita paksa dia untuk melatih apa yang kita mau, itu sangat sulit sekali. Makanya kita harus lebih aktif lagi, lebih kreatif lagi. Gimana nih anak dalam keadaan capek, orang tuanya juga ngelihat kalau nih anak bisa berenang dengan cara kita. Ya dengan buat permainan seperti tadi. Iya. Tapi salut sih sama anak SD. Ada kan pak di kolam renang UNP kita tuh tiap hari apa ya, Senin atau Selasa ya, kan ada kita lihat kemarin kan dia berenang masih kecil banget loh pak, udah bisa gaya kupu-kupu, gaya dada, gaya bebas, itu udah pinter banget kayak gitu. Nah, sejak kapan kayak gitu? Jadi heran. Sedangkan saya pribadi aja udah jadi mahasiswa, renang gaya dada aja masih sulit kayak gitu. dasar Ya aja karena memang mungkin kebiasaan. Salut, Itu biasa. soalnya Bel, salut be sama anak-anak kecil banget be dari Iya. kita kayak Kinusia udah bisa. Karena pun kalau di tempat AB pun nih ada juga kalau di pulau tuh ya Bang ya, umur berapa bulan gitu memang harus dimandiin air masuk gitu. Ada juga gitu. Air apa be? Air laut. air laut. Mungkin itu, air asin. mungkin itu tradisi. Tapi kalau yang sekarang nih abang lihat, kenapa anak kecil itu dari udah masih kecil, anggaplah umurnya 4 tahun sudah bisa 4 gaya. Karena itu kan juga dorongan dari kedua orang tuanya. Iya. Memang udah dari kecil tuh mereka difokuskan ke satu itu.
Sama sebenarnya seperti kita dari kecil diarahin orang tua kemana? Ngaji, pasti bisa ngaji. Iya, ya nggak? benar. Nah, jadi nggak heran kalau kita dari besar belajar ngaji, sementara ada anak 5 tahun yang udah hafal 3 juz, 2 juz, nggak heran. Iya kan? Apa bisa ngaji, Be? Karena mereka udah dari ngaji kecil. Bisa, pasti bisa. Bisa. Intinya sekarang nih kalau kita ada usaha pasti bisa. Kayak kita yang nggak bisa berenang, kalau kita latihan berkali-kali diulang pasti bisa. Betul Nah, banget, jadi, Kak Pipi. jadi kesimpulannya ini berarti harus percaya diri Iya, percaya diri. percaya diri biar trauma itu juga hilang kan kalau percaya diri. Tapi kalau trauma nggak sembuh-sembuh itu kayak gimana? Ya karena Apalagi trauma abis disakitin sama cowok. Aduh. Itu beda trauma tuh. Beda trauma kan, Udah Bang? trauma. Mungkin dengan renang bisa hilang trauma. ya. Gimana, Ben? Nyembuhin traumanya kemarin? Healing. Kalau saya pribadi, kalau saya lagi stres, agak banyak Sakit hati. pikiran, itu saya kalau dulu larinya memang ke ini, ke Olahraga. renang. Tapi kalau zaman sekarang banyak orang yang kayak stres, healing. Ya melepaskannya ke Pipi itu olahraga. healing. Itu pipi. Bukan, tapi hiking. Hiking. Kalau healing ada duit nggak apa-apa. Nah, ini nanti Banyak susahnya rencana healing ada duit. Nah, sekarang ini kayak gitu, udahlah stres, mau healing tapi uang nggak ada. Itu solusinya gimana tuh, Bang? Nah, kemana kami? Kalau itu Kemana balik kami? lagi. Terima kasih Di luar pelatih renang. Oke guys, mungkin cukup sekian podcast kami. Mungkin tadi penjelasan pertanyaan kami tadi mengenai masalah trauma, tantangan yang dihadapi untuk melatih atau mengajar ke anak mahasiswa maupun anak SD, itu semua butuh proses. Kayak nggak ada yang instan. Betul banget, Kak Pipi. Iya kan? Harus terbiasa. Apa sih kata-katanya? Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Jadi kita selaku mahasiswa dan mahasiswi yang mengambil mata kuliah akuatik harus berusaha untuk bisa berenang gaya dada dan gaya bebas. Berapa meter? 200 meter. 200 meter. 200 aja ya, jangan 1000 meter ya. Kalau 1000 meter udahlah Berat, nanti saingan Bang Rizky. Ya, Nanti kita coba. Oke, mungkin cukup sekian podcast kami pada hari ini. Kami dari anak rantau pamit undur diri. Sampai jumpa.